Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video ini saya buat guna memenuhi tugas psikologi industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Perkenalkan, nama saya Nur Widanto, NIM 20200012046 dari Prodi Teknik Industri kelas B. Di sini saya akan membawakan jurnal yang berjudul Hard Skill dan Soft Skill pada bagian sumber daya manusia di organisasi industri. Jurnal ini dibuat guna memenuhi pertanyaan, skill apa saja yang dibutuhkan perusahaan dari calon karyawan untuk menempati posisi HRD. Perlu diketahui peran psikologi dalam industri. Pada dunia industri, psikologi banyak berperan di bidang sumber daya manusia atau Human Resource Development atau HRD. HRD merupakan bagian yang fokus pada sumber daya manusia sebagai elemen inti penggerak organisasi. Bagian ini bertugas dalam rangka memastikan bahwa sumber daya manusia yang berada di perusahaan merupakan orang-orang yang tepat untuk melakukan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selain itu, tugas dalam rangka memastikan hak-hak karyawan terpenuhi, penilaian kinerja karyawan, hubungan industrial, dan lain sebagainya. Selain itu, perusahaan dan dunia industri tentunya mempunyai harapan dan kebutuhan terhadap para lulusan perguruan tinggi yang akan mengisi jabatan HRD. Perusahaan jelas mempunyai syarat kemampuan yang harus dimiliki calon karyawan sebagai penunjang dalam melakukan tugas-tugas organisasi. Dalam dunia kerja, kemampuan disebut dengan skill. Skill secara tradisional atau sering mengacu pada keterampilan atau kemampuan teknis yang dimiliki calon pekerja seperti kemampuan menggunakan suatu alat, mengelola data, mengoperasikan komputer, dan lain sebagainya. Skill dibagi menjadi dua, yaitu hard skill dan soft skill. Untuk hard skill adalah kemampuan menggunakan suatu alat, mengelola data, mengoperasikan komputer, atau mengetahui pengetahuan tertentu. Kemampuan-kemampuan seperti ini disebut dengan hard skill atau kemampuan teknis. Ketika seseorang menyebut hard skill, biasanya mengacu pada skill sebagaimana yang didefinisikan oleh Random House Dictionary, yaitu kemampuan yang berasal dari pengetahuan, kemampuan praktis, atau kecerdasan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kompetensi dalam melakukan sesuatu, keahlian atau keterampilan yang membutuhkan latihan tertentu. Hard skill yang juga sering disebut kemampuan teknis ini sangat diperlukan oleh pekerja dalam rangka melaksanakan serangkaian tugas-tugas pokok untuk mencapai tujuan pekerjaan. Dan selanjutnya yaitu soft skill. Soft skill merupakan kemampuan karakteristik yang dimiliki individu dalam merespon lingkungan. The College English Dictionary mendefinisikan soft skill sebagai kualitas yang dibutuhkan pekerja yang tidak terkait dengan pengetahuan teknis, misalnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan kemampuan beradaptasi. Soft skill merupakan kemampuan interpersonal seperti kemampuan untuk memanajemen diri, kemampuan interpersonal seperti bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain. Soft skill sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Kemampuan ini dapat membantu individu menerapkan pengetahuan yang didapatkan di perguruan tinggi pada dunia kerja.
Menurut Suharto, para lulusan perguruan tinggi biasanya tidak mempunyai kemampuan untuk mentransfer pengetahuan mereka pada situasi kerja yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai soft skill yang diharapkan perusahaan yang membuat mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian survei kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah 100 perusahaan yang mencari lulusan-lulusan perguruan tinggi untuk posisi HRD yang mana salah satu adalah lulusan psikologi. 100 perusahaan ini diambil dari situs lowongan kerja online yaitu Job, BBS, dan Jobstreet yang mencari karyawan posisi HRD. Pemilihan kedua situs lowongan kerja ini sebagai sumber data adalah dikarenakan bahwa kedua situs online tersebut merupakan situs lowongan kerja terbesar dan paling sering dikunjungi oleh pencari serta kerja serta lebih dari 9.000 lowongan kerja dapat diakses dari masing-masing situs tersebut. Karakteristik perusahaan yang menjadi subjek adalah perusahaan yang memasang iklan di kedua situs tersebut yang mencantumkan posisi HRD dan psikologi sebagai salah satu syarat pendidikan. Data dikumpulkan dari bulan Agustus hingga September 2012. Analisis data menggunakan teknik konteks analisis atau analisis isi. Analisis isi dilakukan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori berdasarkan kesamaan dan perbedaannya berdasarkan makna yang menara 40 jurnal psikologi terkandung dari setiap data. Pada penelitian ini, tahap penelitian yang dilakukan adalah pertama, penyiapan data yang akan dianalisis, kemudian mengidentifikasi informasi yang relevan dan penelitian pada data tersebut adalah syarat-syarat harus dimiliki calon karyawan. Syarat-syarat ini berupa pendidikan minimal dan kemampuan yang harus dimiliki calon pekerja baik yang bersifat soft skill maupun hard skill. Setelah itu melakukan kategorisasi berdasarkan tema yang sering muncul dari data tersebut. Hasil kategorisasi data inilah yang kemudian menjadi tema-tema yang diformulasikan dengan teori yang ada. Hasilnya, dari hard skill, dari hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat 13 kategori hard skill yang dibutuhkan perusahaan pada posisi HRD. Dari 100 perusahaan yang menjadi sampel penelitian, 13 kategori tersebut secara keseluruhan sebanyak 262 kali. 13 kategori hard skill tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan merupakan hard skill yang mempunyai frekuensi teratas yaitu muncul sebanyak 44 kali atau sebesar 19,79%. Diikuti hard skill dan soft skill jurnal psikologi 41 kemudian oleh kemampuan melakukan rekrutmen dan selesai seleksi sebesar 14,5%, pelatihan dan pengembangan karyawan sebesar 12,98%, dan kemampuan menggunakan alat tes psikologi beserta interpretasinya yaitu sebesar 11,38%. Diurutkan kelima terdapat kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja yang mempunyai nilai persentase sebesar 7,25%, diikuti oleh hubungan industri sebesar
6,87%, kemampuan melakukan wawancara kerja sebesar 5,73%, kemampuan melakukan analisis jabatan sebesar 4,96%, mengetahui administrasi HR sebesar 4,96%, serta memahami proses pengajian dan kompensasi karyawan yaitu sebesar 4,58%. Sedangkan pemahaman tentang struktur dan pengembangan organisasi menempati urutan ke-11 yaitu mempunyai persentase sebesar 4,20%, kemudian diikuti oleh HR general sebesar 3,82%, dan terakhir adalah kemampuan konseling yang muncul hanya 4 kali atau sebesar 9,53%. Berikut tabel dari hard skill yang disebutkan tadi. Selanjutnya yaitu soft skill. Tujuan berikutnya yang ingin diungkap dari penelitian ini adalah untuk mengetahui soft skill yang dibutuhkan perusahaan dari calon karyawan. Dari 100 perusahaan yang menjadi sumber data penelitian ini ditemukan 19 kategori soft skill yang secara keseluruhan disebutkan sebanyak 346 kali. Adapun rincian soft skill tersebut dapat dilihat dari tabel 2 atau tabel soft skill. Dari tabel tersebut dapat dilihat soft skill yang dibutuhkan perusahaan berdasarkan frekuensi kemunculannya. Dari tabel diketahui 11 soft skill teratas di mana kemampuan komunikasi menempati posisi teratas yaitu 12,09%. Diikuti secara berurutan oleh kemampuan bekerja secara tim mempunyai maupun secara individu 9,89%. Kemampuan bekerja di bawah tekanan 9,62%, kepribadian yang baik 7,96%, kemampuan interpersonal 6,87%, kejujuran 6,87%, motivasi kerja 6,32%, kedisiplinan 5,49%, kepemimpinan 5,22%, ulet atau pekerja keras 4,40%, dan terakhir teliti dan detail juga sebesar 4,40%. Gambaran menunjukkan 11 soft skill teratas berdasarkan frekuensi kemunculannya. Berikut tabel dari soft skill yang saya sebutkan sebelumnya. Berikutnya adalah diagram yang untuk soft skill. Kesimpulannya adalah, dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Terdapat 13 hard skill yang dibutuhkan perusahaan dari lulusan perguruan tinggi untuk posisi HRD. Dari ke-13 hard skill tersebut, terdapat hard skill yang terkait erat dengan lulusan psikologi, yaitu rekrutmen dan seleksi atau tes psikologi, wawancara kerja, pelatihan dan pengembangan karyawan, pengembangan dan struktur organisasi, dan konseling. Terdapat 19 soft skill yang dibutuhkan perusahaan dari lulusan perguruan tinggi sebagai calon karyawan. 11 soft skill yang paling sering muncul atau yang paling dibutuhkan adalah kemampuan komunikasi, kemampuan interpersonal, kemampuan bekerja secara tim maupun secara individu, kemampuan bekerja di bawah tekanan, kepribadian yang baik, jujur, motivasi kerja, disiplin, kepemimpinan, ulet atau pekerja keras, dan terakhir teliti dan detail. Bagi perguruan tinggi, khususnya Fakultas Psikologi, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka mengembangkan kurikulum. Hard skill yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan kemampuan yang dibutuhkan dunia industri dari lulusan psikologi, sehingga penyelenggara pendidikan psikologi seharusnya membekali para lulusan dengan
kemampuan-kemampuan tersebut. Selain hard skill, dunia industri membutuhkan lulusan yang mempunyai soft skill, sehingga penyelenggara pendidikan psikologi seharusnya juga dapat membantu para lulusan industri memiliki soft skill yang dibutuhkan untuk membantu mereka dalam berkarir di dunia industri. Bagi para lulusan psikologi dengan minat industri dan organisasi, hendaknya mempersiapkan hard skill dan soft skill yang ditemukan pada penelitian ini. Posisi HRD pada dunia industri juga diisi oleh lulusan jurusan lain terutama manajemen dan hukum. Sehingga selain menguasai kemampuan-kemampuan inti, lulusan psikologi juga seharusnya menguasai kemampuan-kemampuan lain yang dibutuhkan yang berkaitan dengan bidang HRD, seperti misalnya pemahaman peraturan, ketenagakerjaan, hubungan industrial, dan penilaian kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.